Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian atau kuliah subuh pada pagi ini, kita sama-sama selalu menyadari bahwa kehidupan kita ini tetap di dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita alami terus. Jadi selama kesadaran akal pikiran masih ada, berarti kita selalu sadar bahwa kita dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah tidak henti-hentinya menerima nikmat. Itu makanya kalau baru bangun tidur, apa doanya? Yang pertama, alhamdulillah allazi, pakai allazi ya isim mausul. Alhamdulillah allazi pakai isim mausul. Alhamdulillah allazi afani, afani dulu. Afani mengafiatkan. Afiat itu maksudnya mengembalikan, memberi afiah. Berbeda sebenarnya dengan sehat itu. Kalau sehat, makanya ada jamaah bertanya kepada saya, kenapa dalam doa sholat mayat itu kok ada pula Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Afa itu maaf atau afiat. Jadi itu makanya sifatnya agak lengkap. Jadi wa'afani, alhamdulillah allazi afani, nunnya nun lil wikayah itu ya. Karena dia mau didekatkan nun ya. Jadi ya harus baris bawah fiil, kan nggak mau dia. Itu makanya alhamdulillah allazi afani, telah mengafiatkan akan daku apa yang diafiatkan Allah. Alayya ruhi. Sesudah radda alayya ruhi, baru wa azina li zikri. Bisa didiktekan tuh, bisa diimlakan tuh. Aturannya menulis imla itulah kancang cuma Arab. Alhamdulillah allazi, itu enggak perlu ditulis lah, itulah di kapal itu. Nah, perlu ditulis di aposennya afani ain fa nun ya afani jasadi waradda alayya ruhi waradda alayya ruhi. Yang ketiganya wa azina azana alif zal nun azina mengizinkan, wa azina li zikri ya li zikri, jangan liz, kalau liz nanti pakai alif lam ya, li zikri. Jadi alhamdulillah allazi afani jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li zikri.
Jadi kagum, takjub, bersyukur, taat kepada yang menghidupkan, kepada yang telah mengembalikan kepadaku, telah mengafiatkan aku, ya, telah mengafiatkan aku dan mengembalikan kandaku, ruhku, dan mengizinkan untuk zikirku. Nah, jadi kalau kita dalami lagi, makanya kalau dibaca kumpulan dari Buya Hamka, kan ada di tasawuf modern itu antara lain yang paling bahagia, yang dimaksud bahagia sebenarnya adalah orang yang berzikir. Itulah bahagia sebenarnya hidup. Lain dari itu, ya mungkin tergantung orangnya lah. Tapi yang jelas disebutkannya antara lain, coba nanti dilihat dalam tasawuf modern itu, pendapat-pendapat bahagia ditampilkan oleh Buya Hamka menurut pendapat orang-orang yang tinggi pengalaman kerohaniannya. Katanya antara lain orang yang zikir. Jadi hidup sebenarnya yang bahagia itu adalah zikir. Jadi dalam hadis Rasulullah pun sudah disebutkan, orang yang zikir berarti hidup. Orang yang tidak zikir berarti mati. Jadi orang yang zikir berarti hidup. Maksud zikir di situ ya baik. Baik terus. Nggak ada yang salah lagi dalam hidupnya. Tapi kalau masih salah berarti kurang zikirnya. Kurang namanya mati. Itu makanya kalau dipahami namanya fiqhul hadis namanya. Fikih itu kan mendalami. Ada teman saya kemarin di Aceh, Mezuddin, dia sudah saya tanya, dia bilang bagaimana kita fikul hadis itu pemahaman hadis, ya. Jadi hadis kalau dipahami, itu dia lengkap bahwa inti hidup yang sebenarnya merasakan ketenangan itu hanyalah zikir. Kan disebutkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi semua peserta kuliah subuh ini, ingatilah, sama-sama kita sadari. Jadi yang zikir kepada Allah baik gitu aja. Baik ukurannya tentu menurut Allah. Jangan baik menurut kita pula. Jadi kalau sudah baik hidup, ya sudah taat, berarti sudah berbahagia hidup. Itu makanya mumpung pagi masih hidup, berarti ada izin zikir. Kalau zikir berarti sudah senang. Kan ada lagi yang sering saya bacakan itu hadis Rasulullah, sabaqal mufarrid, berbahagialah orang yang mufarrid. Waktu itu orang bentuk lomba, bentuk disuruh Rasulullah, siapa bisa cepat jalannya atau berlari mengitari atau entah naik bukit Jimdan. Nah, makanya waktu saya ke Makkah itu saya lihat mana bukit Jimdan, nggak pula bisa orang jawab di mana. Maunya pergi ke museum. Nanti Pak Tommy tanyalah situ Pak Tommy kalau pergi. Ya, bukit Jimdan, Tahjamdan. Pernah Rasulullah mengatakan siapa yang bisa cepat berlari, rupanya berlarilah sahabat-sahabat. Dalam lari kencang berjalan itu disebutkan oleh Rasulullah, yang menang adalah al-mufarrid. Ditanya orang, mal mufarrid ya Rasulullah, siapa mufarrid itu? Dijawab, al-mufarrid adalah allazina yazkurullah katsira. Atau ya allazina yazkurullah katsira wa zakirat. Jadi orang yang selalu berzikir, laki-laki dan perempuan. Jadi siapapun orangnya, kalau selalu dia sadar kepada Allah, itulah yang menang. Tapi bagi orang yang belum sampai pahamnya, tentu yang menang ya macam-macam pendapat. Nah, itu Bapak-bapak, baru kita baca sudah alhamdulillah allazi afani jasadi waradda alayya ruhi. Terus wa azina li dzikri. Baru dibaca alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya.
Jarang dibaca orang hadis itu. Yang sering dibaca diajarkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. wa ilaihi nusur. Ya. Yang diingat hanya laidi ambo balik itu. Iya. Dia kelasnya kelas bawah baru enggak apa Bet. Alhamdulillahillazi afani jasadi Nah, ilayya dia wa azina di zikri. Jadi dengan hidup ini merasa bahagia masih bisa zikir lagi. Ya yang zikir kan banyak itu allazina kunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi waktu duduk pokoknya waktu sadar lah. Tapi kalau tidur, sedangkan tidur pun bisa. Ada nggak waktu bangun tidur itu tapi mata tak kiciang dong. Tapi perasaan kita ada itu. Perasaan kita muncul. Sekurang-kurangnya goyang-goyangan, tunjuk tangan. Telunjuk tangan, tiup menggoyang itulah keluar kata-kata kurang-kurangnya Allah atau la ilaha illallah. Jadi ujung jari-jari suuk ya. Kalau menggari-gari itulah karena la ilaha illallah, la ilaha karena mata nak terjaga dong. Jadi hidup ini yang paling berbahagia itulah zikir, tapi jangan berselo-selo ya. Pakai sarung sudah itu kenapa awak zikir ya, itu zikir zikir TK ikut dan zikir sawananya yo membawa traktor yo pai memancing yo dapat Bet membawa itu dari Aceh ibu dari Aceh. Alhamdulillah. Iyo, jangan ada orientasi awak dan zikir itu. Zikir bahasa Elo masih waktu di masaji. Kalau di kedai kopi tentu, zikir juga. Ya, beko paham tuh apa itu. Lama-lama beko mengerti. Itu mah banyak membaca. Itu mah diajari bahasa Arab. Yo, orang ditulis dalam bahasa Arab itu banyak kandungannya. Berbeda sama bahasa lain. Ya. Baik, kita mulai nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahi jahratan. Kenapa narallahi? Jahratan. Narallahi. Ya, kalau tasasa lihat Quran. Kenapa narallaha? Maf'ulnya. Ya, al-Baqarah. Kenapa narallaha? Maf'ul dari nara. Karena sekali lah kalau membuat cuma mungkin hatta. Ya, mungkin ragu melihat naraka. Hatta. Sebenarnya nara ini bentuk apa ini? Fi'il apa? Mudari. Mungkin karena sedikit saja nampak. Ada huruf mudhari'nya enggak? Ada. Huruf mudhari itu berapa buah? 4. 4 alif, nun, ya, ta. Di sini mana huruf mudhari'nya? Nun. Ya, nun kan? Nun, ya. Itu mungkin ragu apa-apa ya. Nun ini kan huruf mudhari. Huruf mudhari ini berarti fi'il madinya apa ini? Roya. Jadi fi'il madinya pakai alif di tengah. Ro'a. Ro'aya. Ya ro'aya. Ro'aya akhirnya dipakai yar'ayu. Yar'ayu itu mu'tal penyakit mah. Jadi ro'a yar'ayu. Akhirnya yar'ayu itu menjadi yara. Yara. Ya, beko apa galai masuk huruf jazam. Ilam huruf penyakit itu. Jadi maksudnya alam tara, kan itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi.
Ya, jadi ini menjadi maf'ul. Coba diulang lagi bacanya. Wa iz Wa qultum. il kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya, syarat. Mana? Oh. Jadi wa iz qultum ya Musa, ini ayat sebelumnya kan 50 berapa nih? 54. Ayat sebelumnya 54 ya, ini 55 ya, lihat Al-Qur'an. Jadi iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ini Pak akhazat, ini mati ya. Ya. Kalau ini Pak akhazat, cari fa'il cepat. Sa'iqatu. Ya, tapi belum ditulis ya. Belum. Tinggal enggak? So'iqatan. So'iqatu. Ya. Ini melompat ini. Ini sebenarnya. Ya. Ini melompat ya. Oh ya, jahratan. Melompat. Ini Melompat. maunya Dibatasi itu. Ya, dipindahkan. Tuh. Itu dia. Ini apa bacaannya yang ini? Barisnya? So'iqatu. Ya, kenapa dibaca so'iqatu? Fa'il dari. Ya, fa'il dari mana? Akhazat. Akhazat. Akhazat kan ini bentuk muannas ya. Ya. Bentuk perempuan. Akhazat. Itu. Jadi akhazat fi'il madinya, maka fa'ilnya Sa'iqatu. So'iqatu. so'iqatu. Kalau kum jadi apa kum? Maf'ulnya. Maf'ul. Maf'ul bi. Kalau kultum mana fa'ilnya kultum? Antum. Antum. Ya. Kultum fa'ilnya antum. Ada maf'ulnya kultum? Musa. Mana pula Musa? Wa Yang enggak ada. Jadi bukan setiap berfiil ada fa'il. Jadi cuma fiil dibagi dua. Ada yang mempunyai maf'ul, ada yang tidak. Kalau bahasa Indonesia namanya kan transitif, intransitif. Gitu. Kalau bahasa Arab namanya ada fiil muta'addi, ada fiil lazim. Kalau ya huruf nida. Huruf nida, kata seru ya. Ya. Lan, ini pelajaran kita sedang ini sebenarnya. Lan apa nih? Lan tidak. Ya, artinya tidak akan. Yang berarti huruf-huruf yang berarti dia beramal. Ini kenapa nu'mina bentuknya dulu, bentuk nu'mina bentuk apa? Fi'il mudhari. Apa fi'il madinya? Amana. Ya, dipanjangkan sedikit. Itu maka dia baris depan nunnya. Amana. Bukan amanah. Kalau amanah, ya manu jadi atau ini amanah. Maka yuk minu. Mana fa'ilnya? Nahnu. Kenapa? Ya, betul. Kenapa baris di atas tidak minu? Karena ada lan. Jadi huruf nabi atau huruf nasab mengataskan baris. Hatta begitu juga sebenarnya ini. Iya. Araya sebenarnya, tapi ya dia sakit. Ini maf'ul. Ini jadi apa jahratan? Jahratan sifat ya. Halnya. Ya. Dengan jelas. Dia menjadi hal. Ya. Hal. Ala duduk tuh. Jadi kalau sudah ngerti kita seperti ini, kata-katanya, susunannya, bahasanya, baru kita mulai nerjemah menurut teksnya saja dulu. Menurut susunan. Dan, apa lagi? Ketika. Ketika atau ingatlah pelajaran bagi kamu. Apa itu? Ini ke belakang mazrub. Ini zarab. Yang ke belakangnya semua mazrub. Jadi di saat itu kultum. Dikatakan. Kultum apa artinya? Dikatakan kepada kamu. Jangan dikatakan.
berkata kamu. Berkata Di saat kamu itu berkata kamu. Musa. Apa kata kamu waktu itu? Wahai Musa. Ini kisah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kan wahyu ini. Pagi ini kita baca. Waktu itu berkata kamu, wahai Musa. Kamunya maksud di sini betul-betul yang mengikut Musa waktu itu. Cuma ini disampaikan ke orang Yahudi yang ada di Madinah. Kalau lampi-lampi itu, kemudian kisah ini pun diingatkan pula kepada kita pagi ini dan selanjutnya. Lagi paham tuh ya? Jadi apa masa umat Musa dulu? Wahai Musa, kata orang itu, lan nu'mina, tidak akan percaya kami, tidak akan beriman kami bagi engkau. Kami tidak percaya, tidak akan percaya kepada engkau Musa, tapi ada batasnya. Sehingga narallah, melihat kami akan Allah. Melihat kami akan Allah. Yang kami lihat itu secara jahratan. Jelas. Jadi yang kami lihat secara langsung nyata, tidak lihat dari ma'rifah. Tidak lihat dari ilmu, tidak lihat dari rasa. Kami minta yo nampak bana Tuhan di matu. Begitu kata siapa? Kata umat Nabi Musa. Ya umat Nabi Musa. Kenapa orang itu minta gitu ya? Karena masih belum percaya. Enggak. Kenapa orang itu ke sini permintaannya? Karena ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan ada Musa kan bisa berkata-kata. Kan Musa kalamullah. Ya. Itu Musa. Jadi waktu itu pernah itu karena terdengar Musa nampaknya berkata-kata dengan Allah. Jadi orang itu minta pula, kenapa engkau bisa berkata-kata dengan Allah? Mana dia? Mana dia? Ini disampaikan kepada Nabi Muhammad kisah Musa ini. Pagi ini kita baca. Coba apa kira-kira saja ini? Apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Karena kaum yang tidak itu masih belum percaya dengan Allah. Percaya kepada gaib, supaya dia percaya kepada gaib. Coba apa dulu gantian. Coba Pak Israel. Kira-kira kalau untuk awak kau baca Ron. Ya kita percaya dengan yang pelajaran? Itu percaya kepada yang gaib. Iya, percaya kepada yang gaib. Ya memang sudah disebutkan. Tapi kan orang itu dulu minta kepada, karena Musa ini memang mungkin kedengaran oleh orang itu Musa mengecek Joshua-nya mengecek Tuhan. Jadi minta orang tuh, kami tidak percaya kepada engkau Musa. Nampak bana kami nyatu-nyatu sia lawan engkau mengecek Tuhan. Kan itu umat Nabi Musa. Akhirnya kan mereka menderita juga. Musa pun takut. Memang Musa pun pernah gitu. Nah, sekarang kan disampaikan ke umat Nabi Muhammad. Bagi kita, lalu kesimpulannya bagi kita apa gitu? Kita juga percaya dengan apa yang disampaikan Rasul. Ajaran-ajarannya pada Quran. Disampaikan oleh Nabi Muhammad kan menyampaikan bahwa Allah mengetahui, melihat dan mendengar kita. Tapi ya mungkin sudah sama-sama. Kalau ada perasaan kita ingin melihat juga, itu janganlah diibu tegas. Iya. Tasik, Pak. Sebenarnya akibatnya ada yang perlu didalami sini. Jadi kalau kita masih melanggar-langgar juga dalam kehidupan ini, paham tuh. Kalau masih juga melanggar-langgar berarti apa Pak Tommy?
Ya balasannya nanti ulang Bukan itu balasannya. yang kemarin. Enggak, kalau dikaitkan cerita orang nak melihat Tuhan kau apa? Sambar petir. Enggak, itu bukan sabar petir. Kalau awak masih melanggar-langgar juga di dalam hati kita awak tu, berarti awak tu Alhaqumut takasur kemarin. Tidak menerima tentuan Allah. Ya, kalau dihubungkan sama cerita permintaan umatnya supaya melihat, kami tidak akan percaya kepada Muhammad kepada Musa sebelum kami melihat nyata-nyata Allah. Jadi kalau dikaitkan juga misalnya umat Muhammad misalnya melanggar-langgar, bukan kadang jonang ketek nan selalu halihnya masih dilanggarnya, berarti apa? Benar lebih indah ya. Tidak percaya Pak. Tidak percaya. Jadi lah bisa awak simpulkan awak sama berarti itu ingin melihat juga tu. Itu sih ya. Jadi orang-orang yang melanggar-langgar itu kan nan jaleh kalau ada sedangkan lah ada pengawas lah dilanggar. Jadi ingin bana orangku percaya 100% kalau lah nampak bana begitu. Lampak. Jadi sebenarnya lah bisa awak simpulkan kalau masih ada lengah-lengah awak baru berarti sama orang. Itu pelajaran ke Nabi Muhammad. Jadi umat engkau betul yakin, betul-betul percaya. Jadi tidak perlu pada lihat. Tapi lah cuma engkau diusahakan orang seperti ikan dalam air, masa mau dicari lagi air. Sudah di dalam air kok. Jadi tidak pernah awak berhenti, tidak pernah awak ulama-ulama kujo. Misalnya bentuk kini nampak hujan, dan nampaknya Allah ya. Nampaknya banjir, dan nampak Allah ya. Nampak angin, nampak Allah ya. Kenapa bet? Jadi kalau lah nampak seperti itu, nah do kajuk-kajuknya biasa-biasa. Tapi kalau nak minta juga awak mesti kekuasaannya, tapi ingin bana nampak kan parah terjadi. Itu mangko dipermainkan di semiri. Daripada nak mencari-cari nak jalehku selalunya. Itu mangko ajilah. Dalam sabana mangko digandengkan ajaran umat Musa umat Nabi Muhammad. Cuma kan awak terlalu habis memikir ceritanya, dirangkul jadi cerita. Ambo yakin bana tu kalau nampak betul-betul seperti kancang-kancang si anan salah dibayarnya sekali si anan salah, takut orang sedung. Kamas, tapi dia nak ingin melihat juga, ingin seperti itu payah. Itu mangko umat Nabi Musa itu. Kami tidak percaya kepada engkau tu, engkau mengecek-ngecek tapi tidak nampak di kami. Kalau nampak kami baru kami percaya. Jadi cerita intinya adalah bagaimana kita supaya selalu betul-betul yakin, ya jangan ditiru lagi cara orang ini. Ya, arti nampak bana baru awak berhenti. Kalau nak nampak tetap. Sekarang enggak. Ya. Dalamilah. Kalau guru ambo kita fa'tabiru ya ulil absar. Aduh, dekat ambo di dakwah dulu seketek sudah diuraikannya fa'tabiru ya ulil absar. Jadi akibatnya ini. Jadi lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Lalu fa'akhazat kumus sa'iqatu. Maka menimpa atau menyiksa atau menyengsarakan terhadap kamu karena kamu meminta supaya melihat yang menyengsarakan atau menderitakan adalah so'ikah, suara yang keras. Jadi orang nan ditakutinya suara keras. Sabana anda suara keras dan ditakuti do. Dan ditakuti apalah ya yang ini, yang menjadikan kita, yang memberikan segalanya, yang membuat. Jadi kalau kalau di toko mengkotakui itu kan lain. Memang beda-beda tipe manusia ya. Dalam manajemen dipelajari ya. Nah sekarang ini dia
Jadi ingat, ketika kamu dulu hai umat Musa berkata kepada Musa, hai Musa, kami tidak akan percaya bagi engkau sehingga melihat kami Allah secara terang-terangan. Kalau sudah kami lihat, baru kami percaya. Jadi tidak sedikit manusia sampai hari kiamat nanti mesti dia melihat bukti. Itu makanya saya melihat begini, apakah yang dikatakan ilmu itu kalau bisa dibuktikan kebenarannya? Kan orang di dunia ini dalam ilmu penelitian itu kalau tidak bisa dibuktikan, itu common sense itu katanya. Jadi kebenaran ada yang perlu dibuktikan. Nah, coba siapa dapat? Dibagi-bagilah kebenaran ini. Bagaimana kira-kira? Al-haq, kebenaran itu perlu dibuktikankah atau tidak, atau baru diakui? Coba dijawab Pak Bet. Ya, kalau kebenaran mutlak kan hanya milik Allah. Tidak bisa dibuktikan. Atau kebenaran mutlak itu di atas asa. Nah. Labiaka. Ah? Labiaka. Jadi kalau rumus orang pengetahuan kan itu, kalau nggak bisa dibuktikan dengan kebenarannya, yo nggak masuk kajian pengetahuan. Ilmu empiris. Ilmunya ilmu empiris. Nah, itu kan kan kajian-kajian awak manusia, aku kan namanya manusia berpikir. Ya, jadi yang kebenaran sebenarnya ya itu dapat orang 2 kali 2 sampai buktikanlah kalau enggak. Jadi itu makanya setelah dikaji, katanya ada kebenaran apa? Ada kebenaran absolut, atau mutlak. Terus ada kebenaran apa itu? Kalau nana pelajari ada kebenaran spekulatif. Itu kan kebenaran dipakai orang filsuf. Ada kebenaran faktual. Itu yang kebenaran 2 kali 2 sampai itu. Ada kebenaran apa? Kebenaran dalam cerita macam ya. Nah, jadi ini sebenarnya maka pakai kata sebenarnya saya itu kan kita juga yang bercerita. Ba'ana sebenarnya bekunan sebenarnya kan al-haqqu min rabbi. Ya buktinya inilah ba'ana bana awak gue kesudahnya awak pun habis juga. Kalau ya santiang bana carilah bana. Nah, jadi itu makanya ini walaupun ayat ini sepotong seperti ini, yang isinya adalah supaya tertanam di dalam jiwa kita bahwa kalau Al-Quran menggambarkan Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca surat Al-Ikhlas itu maka sering-sering dibaca, dipahami. Kul, katakan Muhammad, wallahu ahad. Apalagi? Allahus samad. Apalagi? Lam yalid walam yulad. Apalagi ditutup? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pokoknya itu dia. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai' wa huwa ma'akum. Ada terus itu. Jadi jangan dicoba-coba untuk agak mereng sedikit pun ya dalam hati itu. Kalau sudah dicoba mereng, berarti kita ingin melihat juga seperti umat Nabi Nuh ini, umat Nabi Musa ini. Gitu ya. Itu makanya balik doa tadi. Wa azina li zikri. Kan dikasih nampak itu. Kalau sudah kita bangun seperti ini, kita masih waras, masih sadar, kan enak. Ada langit, ada hujan, ada apa,
ada badai, ada gempa, ada tumbuh-tumbuhan, ada malam, ada siang. Lalu datanglah keinginan kita. Apa keinginan kita? Coba ulang balik. Keinginan kita semua selamat. Kalau ada keinginan selamat taruh dan sabana selamat masuk sarugo sebenarnya. Kalau galak Pak Bet. Nah sabana selamat itu masuk sarugo. Iya, asal jangan masuk neraka. Ya. Jadi keinginan kita itulah badan sehat, Iti uang banyak, ada, apa lagi? makan lama. Makan lama, lalu lama. Kalau cuaca ingin awak elok-elok ya, kan itu tuh. Pokoknya dan keinginan awak. Itulah makanya manusia banyak susahnya daripada senangnya. Puput dunia. Puput dunia. Itulah. Ya, jadi itu mari kita lihat bagaimana Pak Nawawi almarhum memberi tafsir. Ini dia. Ini. Coba dibaca sampai sini ya. Salam, silakan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya nan berani supaya rajin nak baca. Itu kan ambo malapian supaya lari-lari lah, jangan ditatah taruh ya. Wazalika lama raju'u. Lambat-lambat. Coba. Siapa dulu? Siapa baca dulu? Ibu-ibu. Pulak Karang dulu. Ibu N dulu. Ya, apa? Kipas angin Ibu Didi dijauhkan seketek. Ada kipas angin. Oh, bunyi-bunyi. Siapa bisa baca? Coba yang dari apa? Pak Bet, silakan Pak Bet sampai Sikuang. Salam. Coba. Wazalika lama raja'a Musa. Lama. Wazalika lama raja'a Musa alaihi salam. Salamu, salami, salama. Alaihi salam. Alaihi salami. Pak Tommy, alaihi salami, salamu, salama. Alaihi salama. Alaihi salama. Salama. Pak Zaini? Aduh Pak Zaini mah. Oh, alaihi salamu. Iya, alaihi salam. Ada nampaknya. Ya. Jadi salamu ini dia sebenarnya jadi mubtada ini terbalik. Aslinya kan assalamu alaihi. Kan assalamualaikum. Kalau kita kan assalamu alayya. Kalau assalamu alaina. Kalau ini assalamu alaih. Jadi alaihi salam. Kalau ini sudah betul nih. Zalika. Zalika ini menjadi pokok kalimat. Jadi dan demikian dan itulah. Itu maksudnya itu apa? Itu kata-kata yang ini yang minta orang supaya dilihat, supaya dia melihat Allah nyata-nyata. Peristiwa ini terjadinya gitu. Ya, lama raja'a Musa alaihissalam. Setelah lama ini tatkala boleh, setelah boleh, setelah kembali Musa, baru ini salawat. Atasnya Musa itu salam. Kalau Nabi-Nabi kan kita bersalawat sama dia. Demikian atau peristiwa yang minta mereka melihat Allah secara nyata itu adalah setelah kembali Musa alaihissalam dari mana? Coba ini membaca ini saja. Kalau itu minat turi. Itulah mesti batu tuh. Karena jar majrur ya. Tur itu apa arti tur?
Bukit Tursina. Bukit Tursina. Jadi setelah kembali Musa dari Bukit Tursina. Ya. Setelah kembalinya itu kisahnya ini. Orang itu kan disuruh Musa, ya di bawah ini ceritakan. Ya. Kemana kembalinya? Kan gitu. Dari mana? Ila qaumihi. Ila qaumihi. Apa artinya ila qaumihi? Ke kaumnya. Kepada kaumnya. Pada Ya. kaumnya. Ya. Kepada kaumnya. Ya, kembali Musa kepada kaumnya. Faro'a, ro'a, ma, hum. Maka melihat, maka ini pam, maka ro'a fil madi ya. Kan ada ro'a, maka melihat. Cari fa'ilnya sekali. Mana fa'ilnya sini? Melihat. Ada tersembunyi huwa. Maka melihat dianya si Musa. Ma isim mausul, tapi fungsinya jadi apa? Maf'ul bi. Ya, maf'ul. Maka melihatlah dianya Musa, apa yang dilihatnya? Mereka. Sesuatu. Jangan mereka. Sesuatu. Sesuatu mereka. Sesuatu jadi apa? Kan ini apa? Jadi sesuatu apa? Mereka. Jadi pokok kalimat lagi. Atasnya sesuatu itu. Mereka melihat atas sesuatu, Musa melihat sesuatu itu di mana mereka atasnya sesuatu itu min ibadatil ijli, ya dari peribadatan ijli, anak sapi yang dibuat samiri. Pulang dia dilihatnya lah seperti itu. Oh, takahku kalian rupanya ya lah, nampaknya orang dan disambahnya ijli. Yang disambahnya ijli ini kan diterjemahkan ijli. Ijli ini apa ini? Anak sapi. Anak sapi. Tapi kalau didalami sebenarnya ijli itu yang nyato-nyato. Itu makanya saya lambang. Lambang kutip ini, Ustadz kutip ini. Lihat dalam surat As-Sajadah. Surat apa? Al-Insan Ad-Dahri. Inna haula'i yuhibbunal ajilataan. Ajilah. Wa yazaruna wara'ahum yauman saqila. Surat apa ya? Surat Al-Insan atau surat Ad-Dahri ayat 27. Ajilah ini artinya kalian di sini adalah yang nyata-nyata saja, yang dunia lah. Kalau dibawa, kalau akhirat, itu tidak ajilah itu. Yang dunia ini ajilah, termasuk isi-isinya. Kalau diminum gula bercampur teh manis, itu. Jadi ajilah. Kalau nambah kecaan Pak Bet kemarandam roti mari ke teh manis itu 10 tahun. Itu akhirahnya tuh. Dan jalih selalu. Kini orang sesungguhnya, kan ini kan, sesungguhnya orang-orang ini mereka hobi sekali ajilah. Ajilah itu artinya yang nyata-nyata aja. Dan mereka mengabaikan, tidak peduli meninggalkan wara'ahum, di mana nanti sepeninggal ini ada hari ini. Hari apa ini? Hari apa Ibu Didi? Hari yang sulit. Ya, sifat mubalaghah itu sakila. Sifat dari yauman. Kalau sekel apa? Ukuran berat, miskal. Jadi kalau sakila sangat sedikit, sangat berat.
Jadi ada nanti hari yang sangat berat. Hari yang sangat berat itu apa? Hari kiamat. Ya, hari Hari pembalasan. pembalasan. Nah, jadi saudara-saudara dan keluarga kita yang sedang di alam barzah itu sudah siap-siap menunggu hari pembalasan. Kalau kita ini masih menunggu juga, cuma masih bisa berkemas-kemas supaya akan menghadapi hari yang berat. Beratnya dua ini, berat kebaikan dan Burukan. ya berat kejahatan. Kejahatan. Jadi mereka warakkan ini belakang ini. Mereka yazar membiarkan dan membiarkan mereka di belakang mereka itu hari yang berat. Jadi yang mereka yang jelas dulu dicarinya. Itu makanya umat Nabi Musa itu dia mencari yang nyata-nyata aja dulu. Nah ini dinampak oleh Musa, nggak sabar menunggu Musa bermunajat di Bukit Tursinina. Ditinggalkan orang itu, datanglah Samiri. Ditunggu-tunggu Musa itu. Rancak ko selain dan nyato-nyato ko. Itu makanya ada orang memang tidak begitu yakin dia nanti pembalasan yang baik itu. Yang jelas sekarang aja lah. Mana yang banyak orang ingin kehidupan dunia daripada ingin kehidupan akhirat. Banyak dunia. Nah, tapi jangan salah memahaminya itu. Orang kalau sudah sangat ingin kehidupan akhirat, dijamin hidup di dunia bagus. Dijamin ya Pak, dijamin. Iya, tapi kalau Anda ingin hidup akhirat, belum tentu, pasti enggak ada bagusnya. Allah membuat itu kan, dibuatnya hidup dunia ini kan hanya apa saja itu, hanya untuk menguji. Tapi sudah disebutkan, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lah tinggi filosof apunya, dia teh filosof lah itu nanti tadi itu kebenarannya enggak faktual, enggak spekulatif lah itu. Maka orang bilang absolut. Ya, jadi mudah-mudahan saya, bapak-bapak, ibu-ibu paham ya. Jadi sampai sekecil-kecil apapun kita berusaha menahannya, walaupun secara nyata tidak dilihat oleh Allah, tapi sudah disebutnya, aku melihat kamu, kamu tidak melihat aku atau tidak melihatnya. Dicoba-coba misalnya tidak percaya, cobalah nggak percaya. Dicoba-coba misalnya kita sudahlah bang, memang orang gitu semua habis nanti. Itu berarti dia ini tidak mengindahkan ini hari yang berat ini. Yauman sakila. Innaha ula yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yauman sakila. Nahnu halaknahum wa sadatna asrahum. Apa tuh? Wa iza si'na baddalna amsalahum tabdilah. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang berbahagia, yang makanya terganjal-ganjal di dalam perasaan Ustadz itu begini. Jadi kalau nggak mengerti nggak begitu pas baca-bacaan apa maksudnya, nggak ngerti bahasa Quran itu ya bagaimana ya, jadilah ya dapat ya Pak Tommy. Ya Brenda. Ya tapi jangan stres ya. Tapi sudah disebutkan kun aliman, wajib kamu menjadi orang pandai. Kalau belum, bagaimana tahapnya? Belajar. Muta'allim. Cara belajar itu banyak, pakai semester, pakai pena, pakai catatan, ada jam. Diturunkan harganya lagi. Kalau belum bisa belajar, apalagi sami'an. Mendengar-dengar, agak turun standar state. Rupanya di bawah itu pun ada, cuma ada 2 hadisnya ini. Mungkin melihat kondisi waktu itu Rasulullah melihat orang ini mungkin sampai 3 ini aja. Jadi maka disebutnya wala takur rabi'an. Jangan ada kamu menjadi orang keempat.
menjadi orang pandai memang nggak bisa, belajar tidak mau, mendengar nggak mau juga. Tapi di kondisi lain diturunkannya lagi dalam lafaz hadis begini lagi dia. Wala takun khamisan. Jangan ada yang kelima, bukan keempat lagi. Rupanya begini. Kalau waktu mendengar pun tidak ada, sekurang-kurangnya ada keinginan. Ada keinginan di dalam hati. Ambo yoka ma kabaraja, ambo yoka ada. Tapi kalau keinginan pun tidak ada lagi, itu maka binasalah kamu. Ya. Itu dua jalurnya itu, jalur hadisnya ya. Baik, kita sini. Jadi dinampak oleh Musa, para'a mahum, maka melihatlah Musa keadaannya apa yang mereka atasnya dari mengibadahi. Maka di sini harakal ajl, ya dibakarlah apa itu, ya patung. Wa alqahu fil bar, dilemparkanlah ke laut. Waqtara min qaumi sab'in, memilihlah Musa dari kaumnya 70 laki-laki, min khiyarihim, dari setelah seleksi. Rupanya yang 70 ini mereka tidak menyembah apa? Tidak menyembah, tidak terlibat masalah yang dibuat Samiri itu. Makanya dengan balik lagi cerita lama itu, dengan keikhlasan mereka, Musa berkata, kalau begitu betul-betul kamu menyesallah. Caranya kamu bunuh diri kamu. Maka sebagian menafsirkan yang 70.000 orang inilah yang 70 laki-laki inilah yang membunuh mereka yang apa itu ikhlas katanya. Jadi waktu itu sudah dibunuh, ataupun ada tafsir secara berbunuhan tapi bukan karena sesat, tapi karena ketulusan hati, maka berdoalah Musa, ampunilah dosa orang ini. Gitu ya. Jadi yang bagi umat Nabi Muhammad, cobalah kesadaran kita semua bahwa Allah tidak pun bisa kita lihat, ya janganlah diusahakan itu terus. Yang penting dimanapun kita berada, kita adalah tidak pernah lepas dari kekuasaannya. Jangan tertipu dari kehidupan dunia yang hanya sedikit ini, tetap menjadi hamba Allah. Begitu caranya. Tapi ingat, walaupun begitu nanti kan setan pintar. Jadi sepintar-pintar setan, ya pintar juga kita. Ingat sekali, ada hamba yang tidak bisa kugoda. Ya, cuma maka ini berikut lagi. Falamma kharaju ila tur, maka setelah mereka keluar kepada bukit, ini kisahnya kan begini. Kejadiannya ini setelah dibuangkan apa ini, sudah dihancurkan, sudah dibunuh, sudah mati, sudah diterima tobat, maka pergilah orang itu ke Bukit Tursinina. Gitu caranya. Pergi bermunajat ke sana. Falam makharaju, keluarlah mereka ke Bukit Tursinina yang tinggal tadi. Mereka berkata bagi Musa. Apa kata mereka? Ini qol. Kalau sudah ingat, asal ada qala, ada makalah di belakang. Apa kata mereka? Sal rabbak. Minta. Sal ini minta ya, fil amar. Mintalah kepada Tuhan engkau Musa, hatta yasma'ana, bukan yasma'na ya. Kalau yasma'na nanti kabur dia. Ini kan fi'il mudhari ini. Ini fi'il mudhari, kemudian masuk hatta, huruf nasab mengataskan baris, sehingga dibaca apa Ibu Didi? Yes. Hatta Yasma'na. hatta yasma'a. Yasma'a. Ya, jangan yasma. Hatta yasma'ana. Nah, sebagai apa, nah? Sebagai fa'il. Oh, jangan.
Maf'ul. Oh, sebagai maf'ul ya. Maf'ul, ya. Bi. Ya. Jadi orang itu bertanya, mintalah kepada Tuhan engkau Musa sehingga mendengar Kami akan kami mendengar Kan akan kami kalamnya kalamuhu kalamuhu fa'il dari yasma'u maaf. sehingga kami dengar kan dibawa Musa orang itu bermunajat Mendengarlah kami. ya jadi minta Musa supaya kami bisa mendengar pasa'ala Musa maka memintalah Musa alaihissalam zalik yang demikian sehingga kami mendengar tadangala orang tu fa'ajabah Allah memperkenankanlah kepada suara itu permintaan itu Allah. Walamma dana ini maka dunia dekat ini dekat tapi nggak pernah sampai. Jadi siapa yang mengejar-ngejar dunia jadi orang gila. Oh ya. Karena nggak pernah sampai. Kalau minum teh manis singgung korongkongannya. Jadi kaca-kaca aja tadi datang orang supaya puyana teh manis itu minum secerek. Sudah tuh balik Pak Tommy. Supaya laki maninya tuh atas silantang lah. Ya. Nah, walam madana tatkala dekat tapi nggak pernah sampai. Yang dekat kan dekat itu apa sudah sampai apa belum? belum. Nah, itulah yang dunia itu. Itu yang dunia itu. Monggo kita orang dunia wali. Iya. Ya. Maka tatkala dekat dari bukit Tursinina itu waqa'a alaih. Terjatuhlah atasnya, terjatuh muta atasnya, jadi membungkuknya. Amuda minal ghamam. Berarti seperti diselimuti dari awan. Ya. Wa taqsa jabal. Jadi bukit itu ditutup. Taqsa ini kan ditutup ini. Ditutup oleh bukit itu semua. Kabui tibo. Datang kabui. Wadana min Musa. Mendekatlah dari Musa demikian apa tadi awan tadi atau bentuk kabut ghamam yang menutup itu datang gitu. Hatta dakhala sehingga masuklah Musa padanya. Kalau masuk Musa ke dalamnya, itu suara kan terdengar tuh. Faqala berkata Musa bagi kaum, mengeceklah bagi kaumnya. Udkhulu kata Musa, masuk kalian sadanya, masuk kata, masuklah. Wa kana Musa alaihissalam, dan ada Musa alaihissalam ketika kallamahu berkata-kata Allah kepadanya, berkata-kata akannya Musa itu Rabb, awa ka'ala jahbati, maka merunduk atau menjatuhkan Musa atas keningnya, di atas keningnya itu nur sati, ya cahaya yang sangat kuat, la yastati ahad min bani Adam nazara ilaih, satu pun manusia tidak sanggup melihatnya, melihat cahaya yang sama Musa itu. Tadangalah wasami al qaum, mendengarlah kaum kalam Allah bersama Musa, mengecek Musa. Di sini kan tadi supaya didengarkan, tadangalah kecek. Ayakulu, berkata pula kaum itu bagi Musa. Berkatalah Musa apa itu? If al kaza wala taf al kaza. Buat seperti ini, jangan kamu buat seperti ini. Tadangannya kecek tu. Ikonan boleh, ikonan tak, aku boleh tak boleh. Falamma makalam, setelah selesai perkataan itu, ingkashafa an Musa ghamam, maka terbuka atau pergilah dari Musa awan yang gelap yang masuk padanya. Jadi tarang balik itu. Faqala al-qaum, dalam keadaan itu berkatalah kaum ba'da zalik, setelah itu. Apa katanya? La nasaddaku, kami tidak percaya, tidak membenarkan bagi engkau Musa, bi anna, dengan sesungguhnya apa yang telah kami dengar itu perkalaman Allah, hatta narallah ma'ayinah, sehingga kami lihat benar Allah
jelas-jelas ini sama jahratan itu. Itu pangkalnya. Jadi tadi kan lah berjadi acaranya tuh, tapi kami tidak percaya juga kepada engkau sebelum kami lihat bananya. Li ihraqathum nara minas sama, maka membakarlah kepada mereka api dari langit dan mereka mati semuanya. Nah, itu maksudnya Pak Akhazat ini. Pak Akhazatum sa'iqah. Yang apa itu yang minta didengarkan tadi itu kan sudah bekas yang taubat juga, itu yang membunuh, yang ada yang apa, yang tinggal 70 dan beberapa orang yang belum mati itu. Masih minta orang supaya didengar itu. Wa qama Musa, berdirilah Musa rafi'an yadai, sambil mengangkatkan kedua tangannya ila sama, ke langit. Yad'u, dan dia berdoa. Berkatalah dia. Itu untuk berikutnya. Itu maka enak kalau ngerti bahasa Arab. Iya. Bekola 100 tafsir dibaca, 101 awak. 5 tafsir dibaca, 6 awak. Tapi jangan dibuat-buat, dipikir-pikiran awak, lima awak baik. Itulah isinya kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dan orang Makkah panjangnya itu mangko ditanya, kami menyembah Tuhan tu kami buat model wujudnya Lata Manata Uzza. Kecik Muhammad dah. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia awak kini begitu yo. Jadi awak di bumi yo, di langit yo, anggok yang dipakai, anggok yang diagenyo, segalanya hujan segala takah kini lah. Orang kan kini kalau terjadi bencana kan ya tolong menolong itu nan dapatnya. Di maka bencana kan tak tahu doh. Ya pokoknya kini ya elok-elok sawa. Nah, ya begitu kaji itu. Jangan mau hukum-hukum lo. Lah. Ya. Pak Bet. Ya kalau berdakwah boleh. Ud'u ila rabbika bil hikmah, mau'izah. Baru boleh ada diskusi seketik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Pokoknya awak manusia aku sanang, penuh kasih sayang. Ya kalau ada bola hula, ya jelok dijawab. Lah ini karena kencang-kencang saya baca, sebenarnya kan nanti tujuan kita itu belajar bahasa itu. Jadi nanti bertemu tulisan Arab udah ngerti, ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul, ini masdar, ini jadi sehingga diram. Kalau bahasa selain Arab saya dibuat atau ngambang-ngambangnya enggak bisa dipandu tuh. Kadang-kadang maf'ul dijadikan fa'il, kadang-kadang begitu jadi. Ya berbahagialah ya masih ada kemauan kita melihat seperti ini. Jadi itu, mari kita baca ayat ini aja dulu. Coba, paham apa ayatnya tadi? Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhazatkumus sa'iqah. Awak kalau membaca kok, anak nak baca narancak. Sesudah awak baca tu. Misalnya mau baca ya. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhazatkumus sa'iqah. Tuan muhanyang. Nanam baca begitu. A'udzubillah. Ambo berlindung kepada Allah, hendak mau dekodah. Ya tentu itu pengalaman awak nak merdeka, ambo yakin pada Allah lah mali ambo di makin. Jadi jangan beko. Ya memang kalau bagi orang awam tentu betul woko berapa halonya, alifko berapa halonya. Itu kelas Pak Bet di bawah baru. Belajar kalbu. Ya, jadilah bahan analisa.
Ada beko baralai bisa saango itu lo kan. Siapa yang paling rancak suaranya. Kalau itu ya untuk takmirnya tuh, untuk peramaian. Ilahuna faqat intahaina ila liqa fi yaumil ukhra. Nad'u ila Allah awalan. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatan arabiyyah. Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Na'am. Illa liqa. Ila liqa. Assalam. Aywa.